Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Wah, ini mah gokil banget. Gue nggak ngebayangin ya, Marotta Ausilo ribut sama Zhang, terus akhirnya mereka dipecat dan mengakibatkan banyak negosiasi jadinya batal. Waduh, horor banget sih kalau sampai kayak gitu. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Kabar yang pertama, ini sebetulnya bukan kabar dari Inter sih, melainkan kabar dari rival kita. Tetapi gue yakin banget, sedikit atau banyak pasti efeknya ke Inter juga. Yaitu kabar dari AC Milan yang baru saja memecat kedua direktur sport mereka, Paolo Maldini dan Ricky Massara, karena dianggap punya perbedaan visi dan misi oleh sang pemilik Redbird Capital. Jadi ini ibaratnya Zhang memecat Marotta dan Ausilo. Wah, gawat banget. Sampai dengan konten ini dibuat, belum ada pengumuman resmi dari AC Milan, tetapi Sky Italia memberitakan bahwa Gary Cardinale, pemilik AC Milan, mengumumkan pagi ini bahwa Paolo Maldini diberhentikan. Begitu juga dengan wakilnya Ricky Massara. Terjadi friksi atau gesekan antara sang presiden dan direktur sport karena perbedaan dalam melihat bursa transfer dan budget. Menurut Sky Italia, ini adalah keputusan yang brutal dari Cardinale dan tidak seorang pun yang mengira ini akan terjadi. Sebagai contoh, Loftus-Cheek, pemain yang hendak dibeli Milan, diperkirakan akan tiba di Casa Milan Senin ini dan akhirnya harus di-cancel mendadak karena pemecatan Paolo Maldini. Begitu juga dengan kedatangan Kamada yang proses administrasinya sudah hampir selesai. Wah, ini mah gokil banget. Gue nggak ngebayangin ya, Marotta Ausilo ribut sama Zhang, terus akhirnya mereka dipecat dan mengakibatkan banyak negosiasi jadinya batal. Waduh, horor banget sih kalau sampai kayak gitu. Dan menurut gua teman-teman, ini adalah kerugian yang sangat amat besar bagi AC Milan karena Paolo Maldini dan Ricky Massara ini bagus banget ya sepak terjangnya. Mereka bahkan terpilih sebagai direktur sport terbaik di tahun 2022. Dan terlebih lagi ya teman-teman, gua lihat kelebihan dari Paolo Maldini dan Ricky Massara dibandingkan BP Marotta. Selain mereka punya pengetahuan yang bagus tentang sepak bola, mereka juga legenda klub ya. Jadi omongan mereka pasti didengar banget, disegani banget. Nah, menariknya teman-teman, selain AC Milan, ada beberapa klub yang juga ditinggal oleh direktur sportnya di akhir musim ini. Ada dari Napoli ya, ditinggal oleh Giuntoli, dan Lazio ditinggal oleh Iglitare. Lalu berita berikutnya, ini juga masih dari rival kita, tapi beritanya kebalik ya. Kalau AC Milan memecat, maka Juventus mempertahankan. Sky Italia mengatakan bahwa Juventus akan mempertahankan Allegri untuk musim 2023-2024. Yang menjadi menarik teman-teman, para Juventini juga punya sikap yang sama dengan Milanisti, yaitu tidak setuju dengan keputusan manajemen klub. Jadi sekarang ini di sosial media lagi rame banget, Juventini dan Milanisti kompak ya, saling memprotes manajemen masing-masing. Beda banget nih sama Interisti yang biasanya juga ngeprotes Zhang, sekarang lagi adem ayam menunggu final. Menurut gue ya teman-teman, kepergian Maldini dan dipertahankannya Allegri memberikan keuntungan tersendiri ya untuk Inter. Gua harapannya dengan kepergian Maldini, Milan jadi ambruk. Lalu dengan dipertahankannya Allegri, Juventus gak berkembang gitu-gitu aja. Oke, lanjut ke kabar berikutnya. Kali ini dari manajemen Inter teman-teman. Tapi kali ini beritanya beda ya. Suasananya sangat sejuk. Karena menurut Gazzetta, hubungan antara Zhang, Inzaghi, dan manajemen tidak pernah rusak. Bahkan di momen-momen kritis sekalipun. Bahkan menurut Gazzetta, hubungan antar mereka akan diperpanjang sampai dengan tahun 2025. Amin, gak apa-apa deh. Marotta jelas harus dipertahankan, begitu juga dengan Inzaghi. Lalu Gazzetta juga melaporkan bahwa Marotta dan Ausilo ingin mempertahankan the backbone dari tim, ingin mempertahankan tulang punggung ya, kerangka dari tim. Contohnya, sudah ada kesepakatan antara Inter dengan Calhanoglu sampai tahun 2027, dengan Bastoni sampai dengan tahun 2028, dan dengan De Vrij sampai dengan tahun 2025. Lalu yang berikutnya, Barella, Di Marco, dan Lautaro adalah pilar yang tidak akan disentuh. Kemudian yang terakhir, Mkhitaryan juga akan diperpanjang. Di sini kalau gue lihat, Gazzetta ingin mengatakan bahwa Inter tidak ingin menjual pilarnya berlebihan ya, tidak akan ada cuci gudang di musim depan. Kemudian untuk berita yang ketiga, masih dari bursa transfer, tapi sejujurnya ini agak meragukan, dari Alfred Pedula. Gue nggak begitu percaya sih sama Pedula. Dia bilang begini,
Juve telah bersepakat dengan Keisman, agen dari Sergej Milinkovic-Savic. Namun di sini Pedula mengatakan profil dari Sergej Milinkovic-Savic sangat disukai oleh Inzaghi yang saat ini sedang mencari gelandang tengah fisikal. Dan Zhang siap memberikan hadiah untuk Inzaghi, tetapi sayangnya Lotito mematok harga cukup tinggi, 35 juta untuk melepas Sergej Milinkovic-Savic. Wah, gokil sih kalau kita bisa dapat Sergej Milinkovic-Savic lalu mempertahankan Brozovic, dan tentu saja poros Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan masih ada di tim. Gue yakin banget sih musim depan Scudetto kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, berita yang cukup menggemparkan selama sepekan terakhir, Inter dikabarkan semakin dekat dengan pengusaha Finlandia Thomas Ziliakus. Zhang di sini dibilangnya sudah sepakat melepas Inter sesuai dengan harga yang dia inginkan, 1,2 miliar. Pengumuman perpindahan pemilik ini akan disampaikan segera setelah final Liga Champions. Aduh, ini bener nggak ya? Mosok ini nama baru loh, sebelumnya gue nggak pernah kenal. Jujur ya teman-teman, ini berita yang masuk kategori jarang loh, langka loh. Biasanya berita tentang pembelian Inter tuh cuma sampai tahap tertarik, sampai dengan tahap negosiasi. Ini untuk pertama kalinya loh dalam beberapa tahun terakhir ada berita tentang pembelian Inter dan sudah memasuki fase deal. Ini jelas-jelas dibilang bahwa pengumuman akan disampaikan segera setelah partai final Liga Champions. Oke, kita tunggu aja. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.